Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang namanya metode simplex. Silakan buka modulnya terlebih dahulu, yaitu modul 3. Sebelumnya, gimana kabar kalian semua di sana? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, dan selalu bersyukur dan tetap semangat meskipun kondisi benar-benar sangat terbatas. Oke, kita lanjut ke penjelasan pertama. Metode simplex ini merupakan salah satu teknik dari pemrograman linier. Jadi tujuannya juga sama, yaitu untuk mencari solusi optimum pada sebuah permasalahan. Nah, kalau di perkuliahan kita terdahulu, kita mencari solusi optimum bisa ditempuh dengan metode grafik ataupun mungkin substitusi ataupun mungkin eliminasi, tetapi mereka terbatas, yaitu hanya 2 variabel, X1 dan X2. Nah, di metode simplex ini juga bisa kita gunakan untuk mencari solusi optimum dengan 2 variabel atau bahkan lebih. Jadi X1, X2, X3 atau bahkan Xn kita bisa tempuh dengan metode simplex. Nah, di metode simplex ini penentuan solusi optimumnya dilakukan tahapan demi tahapan atau yang dikenal dengan nama iterasi, di mana penentuan solusi optimumnya kita tempuh dengan memeriksa titik ekstrim satu persatu pada iterasi tersebut. Sehingga penyelesaian dengan metode simplex ini cukup rumit dan panjang dan membutuhkan waktu jika dibandingkan kalau misalkan kita mencari solusi optimum dengan menggunakan metode grafik. Bagaimana caranya kita bisa menggunakan metode simplex ini untuk mendapatkan solusi optimum? Pertama kali yang harus kita lakukan adalah mengubah bentuk umum pada pemrograman linier ke dalam bentuk baku terlebih dahulu. Jadi di sini bentuk baku pada metode simplex bukan hanya mengubah persamaan kendala atau batasan ke dalam bentuk sama dengan, tetapi juga setiap fungsi kendala itu diwakili oleh satu variabel basis awal. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengubah bentuk umum menjadi bentuk baku. Yang pertama, seandainya fungsi kendala tersebut berupa pertidaksamaan atau tandanya adalah kurang dari sama dengan, maka pada bentuk baku diubah menjadi persamaan. Dan pada kendala tersebut juga harus ditambah dengan satu variabel slack. Kemudian, seandainya fungsi kendala tersebut berupa pertidaksamaan yang lebih dari sama dengan, juga akan diubah ke dalam bentuk persamaan dan juga dikurangi dengan yang namanya satu variabel surplus. Namun, kalau kendalanya berupa persamaan, maka di dalam bentuk bakunya akan ditambahkan yang namanya satu artificial variable atau variabel buatan. Nah, di sini ada istilah variabel basis, kemudian variabel surplus, variabel slack, atau bahkan variabel buatan. Itu definisinya bisa Anda baca di modul. Di sana sudah ada penjelasan tentang definisi-definisi dari variabel tersebut. Kita langsung masuk ke contoh saja. Misalkan di sini ada contoh sebuah permasalahan di mana sudah dimodelkan ke dalam bentuk pemodelan matematika, yaitu fungsi tujuannya adalah maksimum nilai Z. Di sini mengandung 3 variabel keputusan, yaitu X1, X2, dan X3. Maksimumkan nilai Z sama dengan 8X1 plus 9X2 plus 4X3. Dimana batasannya atau kendalanya ada 3
yaitu X1 plus X2 plus 2X3 kurang dari sama dengan 2. Kemudian 7X1 plus 6X2 plus 2X3 kurang dari sama dengan 8. Lalu yang ketiga 2X1 plus 3X2 plus 4X3 kurang dari sama dengan 3. Karena kita tadi ingin mencari solusi optimum dengan 3 variabel, maka nilai X1, X2, dan X3-nya harus bernilai positif atau lebih dari sama dengan 0. Di sini, pemodelan matematika seperti ini kita katakan sebagai bentuk umum pemrograman linier. Karena tadi syarat untuk bisa mendapatkan solusi optimum dengan menggunakan simplex, maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah mengubahnya ke dalam bentuk baku. Pada contoh ini, tadi kita sudah melihat bahwa bentuk umumnya pada slide sebelumnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengubah bentuk umum pemrograman linier ke dalam bentuk baku. Jadi di sini kita lihat kendalanya ada 3. Kemudian tadi tandanya adalah masih kurang dari sama dengan, sehingga sesuai syarat atau sesuai teori bahwa kalau misalkan kendalanya itu berupa kurang dari sama dengan, maka harus diubah ke dalam bentuk persamaan, kemudian ditambahkan dengan satu buah variabel slack, dinyatakan dengan S1 di sini karena dia posisinya pada batasan atau kendala pertama. Demikian pula di kendala kedua juga sama, harus diubah ke dalam bentuk persamaan, kemudian ditambahkan dengan satu variabel baru, yaitu variabel slack, dinamakan dengan S2. Lalu baris ketiga juga sama, diubah ke dalam bentuk persamaan, kemudian ditambahkan dengan variabel baru yaitu S3, variabel slack. Nah, karena tadi ada penambahan variabel slack S1, S2, dan S3, maka di baris berikutnya ini pun juga harus kita tulis, yaitu S1, S2, dan S3-nya juga harus lebih dari sama dengan 0. Nah, ini untuk kendala. Kemudian untuk baris fungsi tujuan, karena tadi kita itu mengandung 3 variabel yaitu X1, X2, dan X3, kemudian ada penambahan 3 variabel slack baru, maka untuk mengubah bentuk umum ke dalam bentuk baku pada simplex, ini pun juga harus ditambahkan pada baris fungsi tujuan. Jadi di sini S1 dituliskan di sini, kemudian S2 juga dituliskan di sini, dan S3 juga dituliskan di sini. Nah, tetapi karena tadi kita tujuannya adalah untuk mencari 3 variabel ini saja, sehingga S1, S2, dan S3 ini cukup ditambahkan dengan koefisien 0. Nah, sehingga ditulislah lengkap seperti ini, yaitu maksimum nilai Z sama dengan 8X1 plus 9X2 plus 4X3 plus 0S1 plus 0S2 plus 0S3. Atau bisa juga ditulis kalau misalkan ruas kanan ini kita pindahkan ke sebelah kiri semua, sehingga di sini menjadi Z dikurangi 8X1 min 9X2 min 4X3. Karena di sini tadi koefisiennya 0, jadi maupun di sebelah kanan ataupun sebelah kiri dia tidak akan berpengaruh signifikan. Sehingga di sini pun boleh ditulis dengan plus 0S1 plus 0S2 plus 0S3. Kemudian baru ruas kanannya ini sama dengan 0. Nah, inilah bentuk baku dari permasalahan yang ada pada slide sebelumnya tadi. Bagaimana penjelasan kali ini? Apakah sudah bisa dipahami? Jikalau masih ada pertanyaan, bisa Anda tuliskan di kotak komen di bawah.
kita lanjutkan materi ini di part berikutnya. Oke, see you on part 2.